Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parong, YouTuber tertua di semesta. Saya barusan sebelum sholat asar, Sebelum sholat asar saya lihat perdebatan Said Didu, Dr. Muhammad Said Didu dengan Adian Napitupulu ya. Masih tentang kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di ini, perdebatannya di TV One ya. Saya lihat di YouTube. Sekitar ini peresmian kami di Solo dan Jogja, dan juga persiapan peresmian kami atau deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di luar negeri, kata Said Didu. Nah, terus respon dari Adian itu seperti dia responnya pikirannya waktu dia debat sama Refli Harun, gak berubah. Dia heran kenapa kami itu kalau gerakan moral itu harusnya jelas. Kalau lihat jati diri kami nomor 5 itu, sikap kami itu harus diungkapkan dalam bentuk tertulis dari Dewan Deklarator gitu ya. Tapi kalau kata Said Didu, ya kalau ada deklarasi di berbagai kota itu kan kami ini menyalurkan aspirasi masyarakat ya. Jadi di situ kelihatan Adian Napitupulu itu pengen supaya gerakan moral yang diusung oleh kami itu, oleh kesatuan koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu sesuai dengan jati diri kami nomor 5, dan jangan sampai ada melakukan satu deklarasi atau membangun jaringan gitu di kota-kota lain kami itu. Udah biarkan aja kami itu kekuatannya di kata-kata, di ide, dan biarkan masyarakat mengujinya gitu ya. Ya dia punya pikiran yang posisi intelektual yang sama ketika dia bicara dengan Refli Harun di TV yang lain, yang ditanggapi dengan santai oleh si Refli Harun, tapi si Adian Napitupulu itu merasa dia yang berhak menafsirkan arti sebuah gerakan moral itu harus begini, harus begitu ya. Jangan sampai membangun gerakan politik kalau begitu namanya, kalau nggak seperti yang dia bayangkan sebagai gerakan moral yang bertumbuh pada kekuatan kata-kata, ide dan ide saja. Jangan sampai membangun jaringan begitu. Nah, tapi kalau saya Didu menjawab, ya itu sih kan kami itu kan, dan saya bisa mengerti Said Didu menjawab gitu karena ada di dalam jati diri yang 10 poin itu kan. Kami itu jati dirinya menyalurkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat gitu ya. Sementara si Adian ini tetap bertahan pada asumsi-asumsi dan format pikiran lamanya sebagaimana dia menghadapi si Refli Harun. Jadi kelihatannya Adian Napitupulu itu ini ya, lupa dengan perkataan Heraklitos ya, filsuf dari Yunani, Pantare, semuanya mengalir. Dia lupa bahwa air sungai itu selalu mengalirkan airnya yang selalu baru, dan seolah-olah hidup itu harus seperti pikirannya Adian Napitupulu. Apalagi gerakan moral yang sangat baru ini berbeda dengan petisi 50 ya, tahun 80-an. Itu dibayangkan oleh Adian harus seperti petisi 50, biarkan masyarakat yang mengujinya dengan kata-kata atau ide-ide dari petisi 50. Jangan sampai seperti yang sekarang kira-kira deklarasi di sana, deklarasi di sini. Itu sebenarnya refleksi dari ketakutan posisi politik dari Adian yang membela status quo kan sebenarnya ya. Kalau saya melihatnya begitu. Bahasa saya keren ya. Dan dia Adian itu menuduh kami itu udah menyimpang dari gerakan moral dan berusaha untuk mendelegitimasi ya pemerintah. Apa sih bahasanya itu apa? Kalau kata rakyat mendelegitimasi itu nggak ngerti, kayak kue legit apa mendelegitimasi itu maksudnya berusaha untuk merobohkan kekuasaan pemerintahan yang sah gitu. Padahal sebenarnya biasa aja ya.
pandangan-pandangan yang di other argumen kan, si itu kesatuan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia itu kan sebenarnya. Jadi saya kira dalam diskusi di istimewa itu kayaknya lagi-lagi ya Adian itu ditekuk ya oleh Dr. Muhammad Said Didu. Muhammad Said Didu justru dia merasa kami itu menemukan momentumnya yang tepat ya, karena akan disambut oleh masyarakat di berbagai kota terhadap ketidakpuasan yang selama ini nggak ada salurannya. Nah kami ini semacam proses kanalisasi gitu, itu kalau bahasa saya ya, proses untuk menjadi kanal baru bagi keresahan intelektual ya masyarakat yang sementara ini resah tapi nggak berani ngomong gitu ya. Sekarang mereka memiliki satu energi keberanian yang baru ketika ada deklarasi kami di Tugu petani Tugu proklamasi kemarin Selasa 18 Agustus. Kelihatan masyarakat mulai tumbuh keberaniannya untuk mengoreksi ya jalannya pemerintahan yang memang menyengsarakan mereka. Dan di tempat lain soal krisis, kata Fajrul Rahman, ini orang pemerintah juga ya, itu krisis itu pasti bisa diatasi katanya, bahwa dia akan krisis dia yakin, tapi bisa diatasi oleh rakyat. Ini kan sebenarnya harapan palsu ini sebenarnya udah nggak laku ya Bang Fajrul. Krisis itu bukannya akan terjadi ya sejak rakyat nggak dapat sembako itu, termasuk di Parung ini, itu sebenarnya udah krisis ya. Kalau panjenengan kalau sampai ini nggak krisis juga gajinya ratusan juta sebagai juru bicara. Ya katakan juru bicara 40 juta ya, terus kemudian nanti dia jadi komisaris di BUMN tambah 40 juta ya, paling nggak 100 juta lebih lah. Yang mana bisa merasakan krisis? Nggak dapat sembako nggak apa-apa, gajinya udah gede. Jadi rakyat itu sebenarnya udah krisis sekarang ini ya. Beli beras literan itu tanda dia krisis ya. Pendapatan tukang ojek menurun sampai 70% itu udah krisis. Nggak usah nunggu pertumbuhan ekonomi nanti minus 5% pada kuartal ketiga. Ya nggak usah nunggu hitung-hitungan Biro Badan Pusat Statistik rakyat itu udah susah makan ya, krisis ya. Saya krisis nih. Itu krisis. Rambut saya udah krisis. Putih semua, tanda banyak dosa. Udah banyak dosa, banyak utang ya. Bentar lagi ekonominya ya begitulah. Nggak usah nunggu krisis, sekarang udah krisis ya. Jadi ungkapan Fajrul Rahman itu sebenarnya jauh dari realita masyarakat ya, karena dia hidupnya di lingkungan istana ya, berjarak dengan penderitaan rakyat yang dia selalu ungkapkan ya. Jadi rakyat dijadikan basis intelektual, basis diskusi, padahal rakyat udah susah sebenarnya Bang Fajrul, apalagi Adian ya, yang tadinya demonstran jalanan sekarang menikmati privilege ya, keistimewaan sebagai seorang pejabat negara atau seorang anggota DPR atau apalah ya. Ya tentu juga nggak bisa lah merasakan penderitaan rakyat itu ya. Ya orang ngomongnya merespon kami aja keliru-keliru terus dari sejak zaman sejak Refli Harus sekarang berhadapan dengan Said Didu juga pikirannya nggak berubah ya. Gerakan moral. Ini kenapa sih kalau gerakan moral itu kemudian mendapatkan kaki-kaki yang nyata di masyarakat, didukung oleh masyarakat, nggak apa-apa. Dan jadi gerakan politik juga nggak apa-apa. Politik kalau dalam pengertian ini ya, sosiolog Amerika Talcott Parson ya, dia bilang politik adalah kehendak untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, ya kan? Ya nggak apa-apa kan, ungkapan kritik terhadap pemerintah melalui tuntutan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang 8 poin itu kan sebenarnya politik, itu ingin sesuatu yang lebih baik ya, kalau dalam perspektif sosiolog Amerika yang terkemuka itu ya, Talcott Parson. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ya.